Jokowi kenapa? Susah dapetinnya. Kenapa gitu? Udah kirim surat nggak direspon. Protokolernya gimana? Ya mungkin sibuk ngurusin negara mungkin. Istiabudi, seorang pemburu tanda tangan tokoh. Andi ini nggak main-main mendalami hobinya. Udah ratusan tokoh yang dikoleksi tanda tangannya. Tokoh internasional dan tokoh dalam negeri. Memang tidak mudah mendapatkan tanda tangan, apalagi yang dikejar adalah tokoh publik yang sedang aktif di bidangnya, seperti presiden, menteri, atlet, ataupun selebriti lainnya. Tapi di situ jugalah seni mengumpulkan tanda tangan para tokoh yang notabene hanya punya waktu sedikit untuk hal lain. Andi ini salah satu kolektor tanda tangan yang gigih. Dia punya metode untuk mendapatkannya selain bertemu langsung, juga dengan korespondensi. Seperti untuk mendapatkan tanda tangan Dalai Lama atau tokoh model Bill Gates pun mampu dia dapat dengan cara korespondensi. Ini kapan mulai tertarik ngumpulin tanda tangan? Sejak lulus SMA. Siapa tanda tangan pertama yang dikoleksi? Tanda tangan pertama yang saya dapat kalau untuk tokoh politisi itu Pak Habibie. Jadi itu tahun 2008 mulai intens kirim ke tokoh-tokoh dunia. Jadi ada presiden, perdana menteri. Jadi modelnya korespondensi ya? Korespondensi surat. Sebenarnya bisa via email, cuman kita ya dari segi etika kan lebih baik kalau kita pakai surat sih. Yang paling berharga menurut Mas tanda tangan siapa? Dari dalam apa luar? Siapa? Dari dalam negeri apa luar negeri? Dari luar negeri boleh dalam. Dari luar negeri itu ada Dalai Lama, terus apa ya? Semuanya berharga sih Mas. Bill Gates? Bill Gates ada juga Ahmadinejad juga ada. Ahmadinejad, terus ada lagi apa? Gaddafi ada? Gaddafi nggak ada, tapi ada Hillary Clinton ada. Saddam Nggak. Mas, apa kesusahan ngumpulin tanda tangan itu? Kesusahannya adalah niatnya sih sebenarnya. Yang penting kalau kita pada awalnya sudah niat ya kita bisa, insya Allah bisa ya. Tapi tergantung kesabarannya masing-masing sih. So, kadang ada surat yang nggak langsung dibalas, bisa setahun. Yang minta langsung? Kalau untuk politisi luar negeri rata-rata saya pakai korespondensi ya, by surat. Tapi kalau di dalam negeri saya dapat langsung saya dapat dari Pak SBY, dari Pak Habibie, terus ada lagi dari Pak Mahfud, dari Pak Prabowo, Pak Sutioso, Pak Ahok, Pak Sandiaga Uno. Itu apa sih untungnya ngumpulin tanda tangan orang-orang itu? Sebenarnya sih lebih kepada kepuasan batin ya, tapi juga sebagai sebagai pengingat sejarah sih, penghargai sejarah sih. Jadi kan mungkin orang mengenal sosok tertentu itu hanya dari cerita maupun kisahnya kan, tapi kan mungkin belum tentu anak cucu kita tahu tanda tangannya Pak Harto seperti apa gitu. Jadi sekaligus kita melestarikan sejarah. Jadi memang itulah bedanya kolektor sama pedagang, itu sih. Tanda tangan yang paling sulit didapat? Yang paling sulit semua sebenarnya sama-sama sulit.
Tapi kalau pengalaman saya sih yang Indonesia tuh lebih sulit, terutama yang pejabat-pejabat tinggi. Lebih Pak sulit. Tri itu gimana kan? Pak Tri lumayan sulit, lumayan sulit karena sebenarnya peluang itu ada, cuman kalau melalui korespondensi susah Pak Tri. Itu saya dapat secara tidak langsung pas beliau di TPS pemilu. Gitu sih, Mas. Kedepannya mau di gimana nih koleksinya? Mau Ya. dijual apa mau disimpan aja atau mau Sejauh ini dikasih? tidak ada rencana untuk dijual Jadi gitu. Ya, Mau saya tidak tahu anak masuk- cucu saya nanti gimana, tapi kalau bisa ya harapan saya sih koleksi ini lebih banyak orang mengetahui sebagai bahan edukasi sih, lebih itu aja sih. Jadi kalau kita bicara materi mungkin kita juga nggak tahu nilainya berapa, mungkin bisa berapa ratus juta atau berapa M, tapi kan dibandingkan dengan nilai sejarahnya kan jauh lebih berharga nilai sejarahnya sih menurut saya. Saya tidak tahu yang kolektor lain ya, tapi kalau saya pribadi berharap mudah-mudahan koleksi ini dan koleksi teman-teman yang lain juga bisa paling tidak dinikmati oleh semua orang. Itu aja sih harapan saya. Sayangnya, di Indonesia, hobi pengumpul tanda tangan ini tak banyak pelakunya. Salah seorangnya, Andi Istiabudi, sejak SMA sampai sekarang sudah 500-an tokoh yang tanda tangannya dikoleksi oleh anak muda ini. Kegigihan Andi dalam mengumpulkan tanda tangan para tokoh membuat Museum Rekor Indonesia MURI memberikan penghargaan pada September 2018 atas prestasinya mengkoleksi tanda tangan tokoh dunia terbanyak. Ini diberikan langsung oleh Jaya Suprana.